Maksud dengan thariqah kita ini adalah metodah bukan makom. Maka ketika ada orang yang mengatakan belajar thariqah mah kudu geus beres syariat, sumuhun manawi boga abdi keur diajar syariat di Suryalaya teh. Kitu ngan metodana menggunakan metoda kunaha cenah make teh langsung ti Nabi. Kapan cek Qur'anna oge an'amta alaihim siratal mustaqim teh jalan anu dibere nikmat saha Nabi sidikin teh para wali. Nabina geus tabih di ditu. Urang sidikin udah deuketna para wali. Ti Nabi ngaranna syariat kabeh secara umum, tah ti wali ngaranna thariqah. Kitu. Minan nabiyyin wasidikin wasuhada'i wassolihin. Teu ngartikeun wae tinggalkeun. Sini ada kata-kata penutup dari pangarsa Abah. Telah selesai wa hadza akhiru ma bayyanahu. Khotaman ini adalah tulisan atau penjelasan terakhir dari Miftahus Sudur ini. Falillahil hamdu, maka hanya bagi Allah segala puji, segala kebaikan, wa ma taufiqi illa billah, tiada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Hadzal majmu', kitab ini dinamakan Miftahus Sudur, merupakan kumpulan dari kalam para ulama-ulama besar. Semoga Allah memberikan magfirah kepada mereka dan memberikan manfaat, keberkahannya, rahasia-rahasianya dari ilmu-ilmu mereka kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nabi karomatihim. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis 4 Juli 1976, 7 Rajab 1396. Yang menulisnya Kiai Ahmad Zainal Abidin Aminullah. Semoga beliau ada dalam rahmat Allah. Orang Sukabumi. Saya kenal persis karena beliau pernah riadah di ayahanda dan di kakek selama 40 hari. Jadi tahu persis orangnya tinggi ramping. Nah, salah seorang putranya Profesor Kiai Haji Asep Usman Ismail menjadi profesor tasawuf di UIN Syarif Hidayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum 'an dzikrillah. Amin. Anna dzikra min a'zamil umuri wal fadail wa afdalil qurbat wa asyril wasail. Qala Allah ta'ala wa la dzikrullahi akbar. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha uzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asyila wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana futuhal arifin bihikmatika wa ansur alaina min khazaini rahmatika wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Fafahamnaha Sulaimana wa qulun ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'adahu jibal wa yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin wa 'allamnahu sun'ata labusilakum linusilakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Allahumma ya muhillal mushkilat ya ilahana wa ilaha kulli syai' fatina bi jami'il ulumi wa atina jami'a hajatina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i,
Allahu mu'ini wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Ketua Muhtaram pimpinan Majelis Al-Ihsan Pak Haji Ateng beserta keluarga, semoga senantiasa dalam kejabaran rahmannya, dilimpahi karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala, pribadi, keluarga dan anak keturunannya. Ketua Mukarram, Pak Muhtaram Ketua DTKN Kecamatan Cikarang Utara, Pak Adi, ada ke Pak Adinya? Beserta jajaran pengurusnya yang semoga diberi al-quwah wal amanah oleh Allah dalam melaksanakan tugasnya. Para ustadz, para ustazah, para imam khataman, sesepuh manakib, para petugas manakib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanca kita di Miftahus Sudur juz 1 putaran kedua ya ini. Putaran kedua alhamdulillah udah selesai pasal 4 di bulan kemarin, pembahasan tentang ahli silsilah. Sekarang pembahasan tentang Khatmul Qadiriyah An-Naqsyabandiyah. Sebelum masuk pada isi, mari kita mencoba memahami dari segi nama dulu ya. Disebut dengan khotaman. Untuk membuka maknanya kita dekati dulu asal usul bahasa. Asal usulnya dari khotama yakhtumu khotman. Jadi khotman Paris namanya Pak. Ini artinya menutup sehingga kalau kita anak-anak kita dulu selesai Quran disebutnya khotam Quran. Itu artinya sudah tutup sampai anas tadarus kita, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Sehingga ada tradisi yang disebut dengan khotaman, syukuran khatmul Quran. Kalau di Tasik itu sampai ngabakakak Pak Haji tah. Duka di dia aya gitu. Baik kambing yang punya kambing. Minimal bakakak ya sebagai bentuk syukur orang tua bahwa anaknya udah selesai. Mereka merasa bangga terhadap anak-anak, bersyukurlah. Ngabakakak. Di situ ada tumpeng, ada wuduk, makanan lain-lainnya. Bentuk syukur. Khotaman. Nah, ini khotaman itu lebih familiar khotaman yang itu kan di tingkat umum. Asalnya dari khotman, artinya selesai, penutup. Nah, jadi bahasa Sunda khotaman gitu. Ya, manakib dari mankobatun, mankobatani, manakibun, berbagai cerita kisah tentang kebaikan para sifat-sifat mahmudah para wali Allah. Jadi bahasa ditambah an manakiban, jadi kata kerja gitu, proses ngaji manakib. Khotman jadi khotaman, jadi kata kerja ngalaksanakeun khotaman gitu. Artinya penutup. Makanya jadi pertanyaannya, apa yang ditutup kan begitu? Ya, kalau khotmul Quran sudah jelas kan, khotam Quran udah selesai. Ini apa yang ditutup? Ada yang berpendapat yang ditutup adalah amaliyah mingguan.
Tapi ini gak jelas apa yang ditutup di amaliyah mingguan. Gak ada yang ditutup kan. Ya. Karena mungkin berpikir itu adalah ibadah mingguan, disebutlah menutup amaliyah mingguan. Gak ada yang ditutup. Maka kita harus kembali kepada sumbernya, kepada asalnya. Kitab Tanwirul Qulub Syekh Amin Al-Qurdi dan Khazinatul Asrar Syekh Muhammad Al-Haqqi An-Nazili. Nah, disampaikan di situ. Ini memang khotaman itu artinya penutup. Yang ditutup adalah majelis para sufi. Jadi para sufi senantiasa mengadakan majelis kajian dulu tuh. Nah, kalau selesai kajian, mereka menutup dengan wirid-wirid tertentu. Contoh Syekh Al-Faruqi yang masyhur disebut Imamur Rabbani menutupnya dengan la haula. Selesai halaqah ditutuplah dengan la haula. Gurunya di tengah, murid-muridnya melingkar. Itu. Bacalah la haula di situ semuanya. 500 sampai 1000. Maka itu disebutlah khotaman. Karena itu yang menggunakannya adalah Syekh Al-Faruqi, Imam Rabbani, maka disebutlah khotaman Imam Rabbani. Makanya kita setelah baca la haula tawasul ke bawahnya ke Imam Rabbani. Kan? La haula berapa? 500. Salawat dulu, la haula, salawat, tawasul ke Imam Rabbani. Itu yang di bawahnya, bukan yang di atasnya tawasulnya. Yang di bawah. Kalau yang di atasnya nanti yang Alam Nasrah ke siapa itu? Nggak ada kan? Kecuali semua itu. Nah, Alam Nasrah 80 dengan bismillahnya itu. Jadi harus dibaca dengan bismillahnya. Ini wajib petunjuk para guru. Harus dengan bismillahnya. Kalau kulhu nggak ada keterangan, nggak ada perintah, harus dengan bismillahnya. Makanya kalau Otamanta memilih nggak pakai bismillah kulhu itu. Asri udah 500 itu. Ya. Nah, Alam Nasrah dengan bismillah lalu kulhu. Di atasnya nggak ada tawasul kecuali yang banyak itu. Nah, yang pemiliknya itu yang di bawahnya. Siapa? Yang di bawahnya? Imam Muhammad Al-Baqir. Gitu. Setelah itu salawat lagi, bacalah munajat 7. Lalu kemudian ditawassulkan kepada Imam Hawajikan. Nah, ini pemiliknya. Artinya yang dimaksud pemilik itu beliau-beliaulah yang sudah sukses dalam tajarubah amaliyahnya, mempraktikkan amaliyahnya sampai mendapatkan seternya lah kalau di Batu Alimah gitu. Ya, mendapatkan seternya karena mereka istiqomah. Nah, la haula itu Imam Rabbani, Syekh Al-Faruqi. Kemudian Falak Binas dan Istighfar Imam Zahir. Hasbunallah ketuaan Syekh Abdul Qadir. Nima Maulak Bangsa Abah sepuh. Ya Khofiyah Lutfi itu khotaman Syekh Wajah anak Sabandi. Nah, nanti ada lagi la ilaha illa anta, ini tasbih Nabi Yunus ya. Nah, pemiliknya atau ditawassulkan ke Imam Maksum. Semuanya mayoritas, semuanya, hampir semuanya, dikatakan hampir karena ada yang enggak kan, digapit oleh sholawat, begitu kan. Maka sangat tidak munasabah mengatakan kepada kaum thariqah begitu mengkultuskan Syekh Abdul Qadir mengabaikan Nabi. Padahal di wiridnya sudah banyak sholawat ke Nabi itu sebagai bentuk kecintaan. Tidak diomong-omong kan, tetapi dipraktekkan dalam wujud amaliyah sholawat. Nah, ketika disebut khataman Imam Rabbani adalah la haula, khataman Syekh Sahbahun Naqsyabandi adalah ya khofiyal lutfi. Maka khataman yang sampai kepada kita ini adalah khataman para guru-guru itu. Karena silsilah terus mengalir, pada akhirnya setiap syekh memiliki kekhususan dari Allah, akhirnya menjadilah khataman khusus bagi para muridnya. Nah, disampaikan dalam kitab Tanwirul Qulub dan Sirrul Asrar itu bahwa ini telah jauh
telah ada lebih jauh dari Imam Al-Ghazadawani, bahkan ada yang mengatakan sebelum itu, ada yang mengatakan dari Imam Ja'far As-Shadiq. Mereka menyampaikan tentang khotaman ini. Siapapun yang membaca khotaman, atau dibalik, siapapun yang ingin selamat dari balai, dihasilkan maksud, diangkat derajat, sembuhkan dari penyakit, diijabah doa dan diberi kasih sayang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah khotaman. Sampai ada yang menghitung waktu, laksanakanlah khotaman 3 malam berturut-turut. Hasil maksud kamu diijabah doa engkau. Ini janji mereka, para guru-guru, berdasarkan pengalaman beliau dalam mengamalkan itu. Maka dalam melaksanakan amanat pangdasa abah sepuh, amalkan tarekat kalawannya keur ngahonta kebahagiaan zahir batin dunia akhirat. Maka apapun maksud kita, daroe khotaman. Begitu. Khotaman tam. Duh, can nepi khotaman tam mah samampuna. Bahkan di para syekh tersebut sampai mengatakan begini, kalau misalkan tidak mampu semuanya, boleh kamu melaksanakan khotaman yang satu saja, misalkan khotaman Syekh Al-Faruqi, la haula saja gitu. Begitu. Ya. Atau la ilaha illa anta saja diwirid. Nah, dalam hal ini ayahanda pun bapak pernah menerima petunjuk seperti itu dari pangdasa Abah Hanom. Ajengan paminuju seueur maksar masing seueur maca Allahumma ya qadiyal hajatna gitu. Nah, artinya wirid-wirid itu bisa disesuaikan dengan apa yang kita maksud dan kemampuan kita. Ada lagi metodenya, model Pak Soeharto, wakil talqinnya almarhum. Beliau tam, tapi 3 hari. Jadi tamnya 3 hari. Yang 100 bagi 3, yang 500 bagi 3. Nanti ya latifnya 16.641 dibagi 3. Jadi hari ketiga itu selesai. Itu. Ini macam-macam caranya. Begitu. Dan itu diperbolehkan dalam rangka latihan. Riadoh kan namanya, riadoh. Seringkali kan begitu, memang para guru melatih para murid tidak bisa langsung. Kita juga kalau langsung diberi anu berat mah geus kabur ti heula gitu tah. Begitu. Nah, ini khotaman disebut sebagai wiridnya TKN. Karena di antara komponen atau rukun bertorikoh itu di antaranya harus ada wirid. Ada mursyid, ada murid, ada wirid, ada zikir, ya, ada baiat, ada talqin di situ. Nah, kalau ditanya apa wiridnya TKN, itulah khotaman. Ya. Jadi jelas ya sekarang. Kenapa disebut khotaman? Karena itu doa penutup para sufi-sufi tertentu setelah mengadakan kajian atau halakoh. Ditutuplah oleh doa-doa itu. Disebutlah khotaman, khotmun. Karena ini berporos kepada Imam Khawajikan, maka yang terkenalnya adalah khotmul Khawajikan. Ada lagi yang mengatakan khotmul Ghazdawan, ada lagi yang mengatakan khotmun Naqsabandi. Begitu. Nah, karena ini berkaitan dengan pola amalia ibadah, sementara yang disebut ibadah kalau di fikih pasti ada syarat dan rukun. Maka di thariqah ada yang disebut dengan adab. Maka kita harus mengetahui adabnya. Dengan adab itu capaian yang menjadi target kita insya Allah akan tercapai. Tanpa adab bisa puragata maka dendah. Khotaman rajin tapi itu menang naon-naon gitu. Sagus minang ieu teh khotaman teh tiba heula ge khotaman tam wae tapi itu menang naon. Ah, jangan-jangan adabnya terabaikan. Nah, pertama untuk adab ini yang harus kita perhatikan. Suci hadas besar, hadas kecil. Artinya tidak ada hadas dalam diri kita. Yang kedua, tempatnya sepi dari keramaian. Artinya tidak ada
kita melaksanakan khotamah di sini tidak ada orang lain yang belum ditalkin, belum ijazah. Maksudnya apa? Supaya kehusuan kita tidak terganggu. Yang ketiga, khusyuk wal khudur dengan rasa dilihat oleh Allah. Kehusuan dihadirkan hati berusaha merasa dilihat oleh Allah. Kehadiran hati, artinya hati tidak lari ke sawah, tidak lari ke kantor, diam di situ Pak, hadirnya. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal, ada 3M, ma'rifat, muhadarah, mukasyafah, musyahadah. Muhadarah adalah kehadiran diri, artinya kehadiran hati ketika beramaliyah. Kalau hati sudah hadir dan istiqomah di dalam muhadarahnya itu, maka mukasyafah pasti tercapai. Analoginya seperti orang yang hadir di gedung teater, pasti dia akan melihat layar dibuka, begitu. Kemudian menonton. Layar dibuka adalah mukasyafah, menonton adalah musyahadah. Oh ternyata kudu muhadarah dulu sebelum mukasyafah. Maka mukasyafah dan musyahadah tidak perlu diobrolkan, tidak perlu diceritakan, tidak perlu diangan-angankan. Karena kalau kita mengangan-angankan mukasyafah, menghendaki mencita-citakan mukasyafah, sementara muhadarahnya tidak diperhatikan, itu adalah loncatan palsu, syaitoniyah, godaan syaitoniyah malakut Pak. Jika nuh urang teh bertarekoh, padahal teu meunang nanaon. Hayo we ngobrolkeun muka layar, nonton teater judulna ieu bla 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 bla. Hadir ka gedungna teu pernah. Bisa gak? Berhaya kan, makanya itu loncatan palsu Pak. Hati-hati, loncatan batin yang diikuti oleh intrik-intrik setan, khutuwati syaitan. Gak usahlah kita ngobrol-ngobrol muka sopa bla bla juga dulu lege gitu. Hadir hantu gitu tah. Cek anu hadir teh sia ngomong hadir mah hantu teh nempo sia mah aing mah geus gokil. Itu pan kata dia ngomong-ngomong teh. Gitu. Kita membicarakan itu hanya untuk mengetahui tahapan saja, ya. Yang penting untuk kitanya adalah muhadarah. Kehadiran raga, nyawa, rasa di situ. Raga sila, lidah membaca wirid khotamah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini raga, ruh diisi dengan tauhid. Apa dulu yang disampaikan? Tauhid melaksanakan rukun iman tasdikun bil qalbi, ngaheukeun ku hate. Geus tinggal heuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Aing nu kitu teh. Tinggal ngaheukeun. Ngaheukeun teh nganyakeun ngaisbatkeun tikir hopi sabenerna mah teh gitu. Jadi geus kabalanjang tah. Rasa berusaha merasa dilihat oleh Allah. Belum sampai ke sana, berusahalah ngarasakeun apa yang dibaca gitu heula lah gitu. Kadita berusaha merasa dilihat oleh ruhani guru. Ini muhadarah, Pak. Ya. Muhadarah. Nah, syariatnya jangan lupa. Lahan itu jangan sampai ada kesalahan dalam bacaan. La ilaha anta. Nah, ini lahan namanya Pak. Wakat ku ngeunah-ngeunaheun gitu aja. Sabadara mah anu dihareup benar. La ilaha. Benar gitu. Ditukang jadi salah denge. La ilaha. Jadi hese urang macana. La ilaha illa anta. Jadi ada tambahan naik. Ini lahan tidak boleh. Ya. Terus ya khafiyal lutfi azrikni. Nah, itu bukan az. Dal tanpa titik. Ade harus teas. Adrik nih biar ditengelkeun sekalian gitu. Adrik nih. Itu harus jelas, Pak. Para ulama-ulama sufi sangat memperhatikan jangan sampai terjadi lahan kesalahan bacaan. Ya, dari awal. Pertama dari alam. Nah, selawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Oh bentar, ini kajiannya jadi loncat nih.
nanti di belakang ya. Masalah khusyuk dulu ya. Nah, khusyuk berusaha hati hadir dalam khotaman. Begitu. Kemudian adab yang keempat, izin syekh, ada ijazah, ada talqin di situ ya. Ya. Talqin itu mendiktekan ilmu. Mendikte itu coba Pak ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri. Nah itu talqin namanya. Namanya talqin, mendiktekan ilmu. Guru mengucapkan, murid mengikuti. Dulu Jibril yang mentalkin Nabi dari mulai Quran. Nah, dibacakan oleh Jibril, Nabi mengikuti. Itu setiap pengajaran yang begitu namanya talqin. Ketika yang diijazahkannya, yang ditalkinkannya adalah la ilaha illallah, disebutlah talqinuz zikri. Ketika yang ditalkinkannya adalah wirid hijib, disebutlah talqinul aurad wal ahzab. Makanya bahasa talqin relatif, muqayyad. Begini, muqayyad itu terikat. Begini contoh muqayyad. Ada muqayyad, ada mutlak. Begini kalau yang mutlak. Ketika disebut bumi atau disebut langit, kira-kira menunjuk kemana Pak? Pastikah itunya? Ketika menyebut bumi, pastikah dia? Nah, itu namanya mutlak. Ketika saya menyebut ayah, cukup gak? Bapak. Ketika saya menyebut anak, cukup gak? Kira-kira apa Anda ngomong? Kira-kira apa ngomongnya? Anak saha, gitu kan ya? Bapak saha, indung saha, nah gitu. Nah itu namanya muqayyad, relatif. Enggak, relatif, muqayyad. Artinya membutuhkan kata lain untuk menentukannya. Kalau bumi dan langit tidak membutuhkan kan? Bumi, langit, ini mutlak. Artinya ketika disebut bumi, enggak saya tahu hungkul. Tapi ketika disebutkan ayah, ibu, ayah siapa nih? Ibu siapa? Anak-anak siapa? Guru? Guru siapa? Ya, terikat dengan nama lagi yang lainnya. Ini namanya muqayyad. Namanya muqayyad. Nah, talqin di dalam tulisan para ulama selalu bersandar dengan kalimat lainnya, tidak hanya talqin saja. Ada kalimat talqinuz zikri. Artinya talqin zikir. Ini berarti ada talqin yang lain. Hanya saja penyebutannya pada talqin yang lain umumnya di kita menyebutnya ijazah. Kalau sudah disebut ijazah mah tahu kan? Ngerti ya? Ijazah hijib. Nah, begitu. Ijazah doa nyanung. Ijazah doa loba duit. Nah, ngerti? Itu tuh sebenarnya talqin. Talqinul aurad. Ya, ini kembali ke asalnya dulu nih. Nah, namun karena memang itu mungkin dari sananya para ulama untuk membedakan supaya tegas. Lagi pula Nabi dalam kalimatnya lakinu mautakum bila ilaha illallah, dekat dengan la ilaha illallah, maka masyhurnya talqin itu identiknya dengan zikir. Yang lainnya tidak disebut talqin tapi disebut ijazah. Padahal kalau secara asalnya ijazah itu adalah hasilnya kewenangan mengamalkan. Setelah ditalqin itu dia mendapatkan ijazah, mendapatkan kewenangan untuk mengamalkan itu. Ya, setelah tamat sekolah baru diberi ijazah, tamat gitu. Ya, setelah tamat S1 baru dikasih ijazah untuk menggunakan gelar SPD. Nah, seperti itu. Keasalnya dulu nih, ya, keasalnya. Nah, di sini ada izin dari syekh. Nah, di dalam TKN kita, ketika talqin zikir itu sudah diberikan, maka amaliyah yang sudah umum itu otomatis diizinkan oleh guru. Itulah kenapa kalau ada yang ikut kalau kita
mau khataman tidak diperkenankan mengajak orang yang belum ditalqin karena belum diberi izin, belum mendapatkan izin. Ya. Biasanya kalau belum mendapatkan izin lalu mengamalkan akan terjadi kekosletan gitu. Atau Anda belum punya izin irsyad, belum punya izin untuk mengijazahkan, tiba-tiba mengijazahkan. Yang error Anda atau anak didiknya gitu. Pilih we dua. Dah gampang Pak untuk menghukumi mah siapa sok ngijah wae itu ya. Tinggal ditilai aja. Hasilnya bagaimana? Ternyata error, walau geus eta berarti ilegal. Ghair sahih ijazatuhu. Paham ya Pak? Terus gimana katanya dia tiba-tiba hadir aja di masjid, kita enggak ngajak. Usir? Agak usah, udah biarin aja gitu. Sosial kita bakal jelek juga. Ya. Adab yang kelima, pintu terkunci. Ini maksudnya supaya tidak terganggu. Ya. Tidak terganggu. Oh ini mah udah biasa dah amalnya jam sekian. Masyarakat sudah tahu, nggak ada yang tiba-tiba masuk, nggak jadi masalah. Tujuannya supaya kita bisa tertib. Tutup mata sampai selesai, dari mulai sampai akhir. Itu kanker. La ilaha illa anta. Subhanaka ini itu. Dulu itu masih banyak, nggak tahu akhirnya juga nanti kurang. Ini tidak boleh Pak. Dari awal sampai akhir tidak boleh. Gak boleh makan, gak boleh minum. Terus gimana kalau pipis dan BAB? Kalau memang gak tahan, gak kuat sok, asal jangan ngobrol. Gitu. Wah ditanya ke guru, jawab ke guru mah, ditanya ke guru mah, ditanya ke guru, ke orang tua jawab. Ini sunat masalahnya, itu wajib. Gitu. Kalau teman biasa mah gini aja. Lagi khotaman. Selesai BAB, selesai pipis, wudu lagi, masuk lagi ke tempat, lanjutkan. Gitu. Ketinggalan Pak, udah ikuti aja makmum, imam gitu. Jadi kalau sendiri terus melanjutkan apa yang tertinggal tadi. Ya. Nah, makanya lebih baiknya sebelum melaksanakan khotaman, terutama khotaman tam, prepare lahir batin Pak. Pipis habiskan heula, pipis lagi itu BAB habiskan heula, perut wah nepi ka lapar. Ieu kabayang ya nepi ka 3 jam minimalna. Kadituna 4 sampai 5 jam. Wah, pada isya teh kita makan. Makanya juga jangan terlalu banyak, bisi kalah lieur, kalah tunuh kadituna. Tutup mata, kemudian menepis pikiran lain selain zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha. Ingat kena proyek tak? Tepiskan gitu. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya. Ingat kena hutang, tepiskan. Balikan ya Latif wahidat Allah anu maha lembut. Lembutkanlah jiwa kami, lembutkanlah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami, biar dunia menjadi lembut taluk kepada kami. Gitu kan diarahkan karena asma eta. Gitu. Tapi semua pikiran selain dari zikir difokuskan. Dan itu memang harus dilatih, Pak. Jangan pernah bosan dan jangan pernah jenuh. Aing kieu wae. Tah eta mah geus nyerah ti heula gitu. Keun bae pas sahyana we, nu penting mah aya usaha. Keluar betot gitu ya tuh. Dan emang hirup kurang gitu, perjuangan selamanya. Ya, datang pikiran-pikiran yang lain ada, datang pikiran urusan rumah tangga, pemajikan ke ambek-ambekan, balikeun deui ka jero gitu. Keun ke. Ku Allah diberi jalan keluar. Justru dengan ini yang merupakan pendekatan kepada Allah, Allah Maha Kuasa atas segalanya, segala permasalahan akan diselesaikan oleh Allah. Itu yang diteguhkan. Kedelapan, tertib. Arti tertib itu dahulukan yang harus dahulu. Jangan sampai la ilaha illa anta terlebih dahulu, baru ya hobi lutfi terakhir. Ini sul adab. Yang kedua, kalau berjamaah ikuti imam. Kalau imam santai. Imam tinggi suaranya tinggi, turun. Ini lebih ketertiban. Kalau tidak begitu akan berat Pak berjamaah. Itu adabnya Pak. Kemudian rukun sekarang. Yang pertama robito, ini rukunnya. Jadi sebelum masuk pada tawasul khataman, robito dulu. Hibdus suratus syekh fil fikri. Robito itu menjaga citra
wajah guru di dalam pikiran. Tempatnya satu titik ini titik antara dua alis. Di sini tempatnya. Bukan di sini ya. Ini untuk dzikir. Di sini rabithah tempatnya. Akidahnya meyakini guru sebagai wakil nabi, pembimbing ruhani menuju ilahi. Wakil nabi, pembimbing ruhani menuju ilahi. Ini akidahnya. Kalau dalam bahasa kerennya, kita sedang meminta menggunakan energi syekh di dalam berzikir. Meminta menggunakan energi guru di dalam berzikir agar doa-doa kita ditarik ke langit menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Cek kerena eta mah cek lagi gitu. Disitulah maksudnya robitoh. Karena dengan robitoh itu irtibatul qulub ba'duha bi ba'din. Terhubungna qalbu yang satu dengan yang lain. Qalbu si murid terhubung kepada guru. Guru terhubung kepada ahli silsilah. Nah, kalau sudah terhubung kepada ahli silsilah, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, silsilah ini mata rantai. Satu disambungkan, digabung-gabungkan. Jadi rantai. Nah, inilah silsilah. Goyang yang satu, semuanya goyang. Kalau Anda sendirian, mata rantai ini tidak tersambung dengan mata rantai yang lainnya, maka Anda goyang sendiri. Emang asik goyang sendiri, Pak? Oh, pakai musik duksok. Goyang nanti sorangan di imah teresep dah. Komo nonton mahnya terame gitu. Nah, ini maksudnya silsilah itu. Jika goyang satu, goyang semuanya. Artinya kita goyang dengan khotaman, kita goyang dengan zikir, kita goyang dengan sholat, kita goyang dengan baca Quran, bergerak semuanya. Nur nubuah muncul nantinya. Karena ahlus silsilah adalah pembawa nur nubuah. Jelas Pak Robito ya. Nah, dibayangkan di sini ya, meyakini beliau sebagai pembimbing rohani menuju ilahi. Memohon kepada Allah agar diberi kekuatan ubudiyah, kekuatan ibadah beliau kepada kita. Setelah itu baru masuk pada tawasul. Nah, yang ada di Kurujuman itu disebutnya rukun khotaman sampai doa yalati. Itu rukun khotaman ya. Nah, hanya yang perlu jadi catatan, pertama membaca alam nasrah wajib dengan basmalah pada tiap hitungan. Terus bacaan tidak boleh ada lahan. Di sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa? Lanjutnya apa? Nah, jadi Muhammadin Nabiyil. Nah, ini contoh yang salahnya Pak. Muhammadin Nabiyil Ummi, ini itu contoh yang salah. Yang benarnya Muhammadinin Nabiyil Ummi. Jadi dalam kaidah ilmu tajwid, kalau ada tanwin bertemu alif lam mau diwasoh, maka tanwinnya buang satu. Nah, gini kan? Nah, ini mau diwasoh nih, Muhammadinin Nabiyyi, mau disambungkan, maka ini coret satu. Ganti dengan nun berharakat kasroh. Nah, Muhammadinin Nabiyil Ummi. Sama dengan kulhu. Qul huwallahu ahadun. Nah, satu di sininya Allahus somad. Ini tanwin, ini alif lam kan? Maka kalau di waswa tidak bisa qul huwallahu ahadullahu somad, enggak. Atau ini Muhammadin Nabi, enggak. Dibuang satu domahnya. Gantinya tetap nun berhakat kasroh. Ahadunillahus somad. Ya begitu. Tanwinnya apapun, tanwinnya fathah, kasroh atau domah, gantinya tetap nun berharkat kasroh. Kalau danil gitu. Danin. Kalau dunil. Dini. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau diwaso ya, qul huwallahu ahadunillahus somad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Jadi bukan Muhammadin, tapi Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Oh, kemudian
La ilaha illallah sudah jelas ya tadi. Sudah disampaikan. Adrikni ini biasa yang umum terjadi kesalahan di situ. Kemudian dia apa lagi ya? Hah? Khofi. Ya khofiyal lutfi. Khofiyal lutfi adrikni bilut fikal khofi. Kalau ini khofiyah. Maka di sini khofi harus begitu. Bukan khofi. Kalau khofi mah yang ini. Ya khofiyal lutfi adrikni bi lutfi kal khofi. Begitu, Pak. Panjang ditekankan gitu. Karena dua ini ianya. Sesungguhnya ini dua. Ada tasdid kan? Dua. Kalau ianya satu tidak ada tasdid, khofi. Panjang ya. Atau khofi gitu ta. Khofi jadi matobi'i. Karena ini ada dua. Khofi. Ada lagi yang dibacakan khofi. Yang jelas yang harus ditemukannya khofi. Lalu ditawajuh. Kan sebelum ilahi ya ada jeda mengheningkan cipta lah ya di situ. Terak mengheningkan cipta. Di situ Pak bukan tempat untuk mengijamkan maksud. Ya Allah, loba hutang nggak bisa sebut saja. Bukan di situ Pak. Itu untuk tawajuh menghadapkan kolbu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ di-upgrade lagi kan. Hati harus benar-benar hadir. Ya, meminta kepada Allah agar diberi kemampuan untuk tawajuh kepadanya. Yakinkan bahwa memang Allah menjadi satu-satunya tujuan. Allah, keridhaan Allah menjadi satu-satunya yang kita cari. Untuk itu memohon kepada Allah agar diberi kemampuan mahabbah dan ma'rifat. Nah, geus jadi ya dina hate teh baru epok ilahi. Mengatakan ilahi teh geus jadi tadi, Pak. Geus diheueuhkeun. Ima tungku kah lupat ka sawa ditu ka dieu. Jadi kawur deui. Maksudna mah keur ngaheukeun ilahi anta maksudna itu tadi tah. Ya. Tah sudah yakin ilahi. Pertama, ya Allah berilah aku kemampuan untuk mentawajuhkan diri kepadamu. Berilah aku kemampuan supaya engkaulah satu-satunya yang aku cari dan keridhaanmu yang aku pinta. Karena itu berilah aku kemampuan untuk mahabbah dan ma'rifat. Itu maksudnya mah. Terjemahan anak lah gitulah maksudnya mah. Tak geus yakin ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Diulang kan? Tak pengulangan itu teh untuk keur ngaheukeun eta bisi kabur deui, Pak. Nun Gusti ya Tuhanku, Engkaulah yang ku maksud dan keridhaanmu yang ku pinta. Dinyakeun diheukeun ku kalbu, Pak. Terang. Ilahi anta maksudi. Hadirkan hati ngaheukeun. Waridaka matlubi. Heukeun. Yang ketiga kali ilahi anta maksudi. Sampai dirasakan terus, Pak. Minimal merasakan getar rasa pada saat kita membaca. Waridaka matlubi. Udah 3 kali. Baru artini, berilah kepadaku ya Tuhan mahabbataka wa ma'rifataka, kemampuan untuk mahabbah dan ma'rifat. Terang. Ya Latif. Artinya apa? Wahidat yang maha lembut. Tetapi mana lainnya maha kuat.
Berarti yang maha lembut tapi kuat, yang kekuatannya begitu lembut, yang kelembutannya menjadi kekuatan. Maka resapkan, maksudnya kata pengersabah di juz 2-nya ini, setiap asma itu memiliki kekuatan untuk mengangkat kita ke langit jiwa, untuk mengangkat kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap asma. Maka surupkeun ieu makna ya latif supaya nyarapat kana urat saraf, sumarambah kana bayah, manjing kana jatining rasa. Ya latif. Melatih diri supaya menjadi lembut. Kenapa? Karena kalau sudah ketahuan, sudah ditemukan kelembutan jiwanya, maka positif dan negatif jadi tersambung dengan kelembutan, polusi dari luar tidak masuk, maka akan terang benderang cahaya di dalam. Kalau di dalam sudah terang benderang, maka Anda akan mudah membersihkan apa yang menjadi kotoran di dalam. Bayangkan sebaliknya, ruangan kotor, bau 7 rupa. Pas arek asup, rek dibersihan, poek kamarna, bisa tuh Pak? Gak bisa kan? Gak kelihatan. Nah, dengan zikir, baik zikir la ilaha illallah, zikir hobi ataupun asma-asma lainnya, termasuk khotaman, ini akan menerangi jiwa. Gus terang mah, oh gede hoi loba ya kasar dosa aing teh, tah kapagi ke kotor diri. Ada keinsafan. Ternyata urang teh keket mengkene, cap jahe merengkel, merege hese, pedit. Kapagi diinsafi. Oh ternyata saya mudah marah. Oh ternyata sok dudupak, kerumpak, tekaupan, tepayaan, mudah tersinggung. Oh ternyata ada ujub di dalam hati saya, merasa diri sudah bisa mengamalkan dikir, merasa diri sudah dikir 1000, merasa diri bisa mandi tobat, diomong-omong kaditu kadieu, ada ujub, ada ria di sini. Nah dengan cahaya itu ruangan kita menjadi terang, kelihatanlah kotoran-kotoran itu. Itu tujuan dikir itu untuk menerangi supaya kita awas permana tinggal, nyaho sadar karena awak purwadaksi, horeng ieu diri teh masih loba kokotor, masih loba masih loba penyakitan. Penyakit nu tadi teh ujub, ria, takabur, sirik, bidik, jahil, kaniaya, iren pangasten, dudupak, rumpak, tekaupan, tepayaan, keken mengkene, cap jahe merengkel, merege hese alias penit Pak. Penyakit ciri. Kenapa? Karena cahaya dikir sudah menguasai ruangan kita. Oh, seperti kita membersihkan ruangan. Telah ada listriknya, ketahuan. Listriknya 5 watt, maka anu bersihna teh nu baradag hungkul. Pas beurang, mana geus bersihna geuning ieu kotor kene. Oh, teu kadeuleu penting mah, da ku 5 watt lampuna. Paham ceuk Pak Jaya teh. Oh, 5 watt mah bener euy, ieu teh penting cenah. Pakailah nyokot anu 100 watt, bray teh. Oh, geuning bener loba keneh anu kotor. Kapagi Pak? Nah, artinya semakin istiqomah zikirnya, yang dimaksud zikir ini semua Pak, bukan la ilaha saja ya, khotaman, sholat dan lain sebagainya. Semakin kuat, maka semakin kuat cahayanya. Ketika cahaya zikir semakin mendominasi, semakin menguasai jiwa, maka tandanya diri akan semakin menemukan kekurangan. Diri akan semakin menemukan penyakit. Diri akan semakin sadar bahwa kita tidak punya kekuatan. Kita hanya sesuatu yang lemah. Sadar we, aing teh disebut alus teh pedah we ku Allah ditutupan aib urang. Aku menjadi orang baik, aku menjadi seorang ajengan, seorang kiai, seorang ustad, seorang pemimpin. Bukan karena aku baik, bukan karena aku memiliki nilai sama tetang Pak Adi. Tapi karena guru, tapi karena Rasul, tapi karena Allah menutupi aib-aibku. Padahal mun nyaho mah jelema kabeh aing teh goreng keneh ieu teh. Nah pernah teh nyarahon we gitu Pak. Ya, kenapa? Karena cahaya zikir telah menerangi jiwa. Orang mah gak tahu apa yang ada dalam jiwa, tapi dirina karena zikirnya sudah kuat, salatnya juga sudah kuat dan lain sebagainya. Karena semuanya ada dikiran, maka semakin kuat cahayana, semakin loba keneh kakurangan. Aing ka kolot kawas kieu, ka guru kawas kieu, ka pimpinan kawas kieu, ka tetangga kawas kieu. Ieu boga letah ngomongkeun we batur. Ya, ngupat sumuat jeung sagarupana, teu pernah cicing.
asa heueuh aing pangalusna nempo batur salah dina amaliyah didupak ku urang dia omong-omong jadi polisi toriko akhirna ahli dikir kalbu yang telah penuh cahaya dengan dikir tidak akan ada itu. Kenapa? Karena dia akan sadar ini kekurangan saya, ini kekurangan kita. Nah, ikhwani rahimakumullah itu rukun khotamat ditawajuh terus selesai berdoa ya Latif sampai terakhir. Setelah itu ada doa kemudian ya dari mulai asallah kemudian Allahumma sohan kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa penyembuh Pak, penyembuh lahir, penyembuh batin. Nu kasurupan ku eta tah. Obatna bisa nu kasurupan. Sabrean we ku eta gitu tah. Eta asallahu ayyajala bainakum allati atum minhum mawaddah wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Sama itu doanya. Allahumma sohan sudah ada semua. Penyakit lahir Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Nah, kalaupun penasaran, ingin menyampaikan maksud hayang diucapkan, hayang diijabkan, pek tah setelah selesai. Ya Allah, jika saja khataman ini diterima oleh-Mu berkah guru kami, maka aku memohon kepadamu kabulkanlah hajatku rek ngawinkeun budak sing aya milikna gitu dah boleh enggak apa-apa. Ulah jatuh koma karena Allah lah ulah sok luhur ngomong teh. Ikhlas kita masih di sana Pak. Ikhlas tingkat pertama itu orang berdoa untuk urusan dunia itu boleh. Ikhlas tingkat kedua orang berdoa beribadah takut neraka ingin surga. Nah, yang terakhir tidak takut neraka, tidak mengharapkan surga, ingin bersama Allah. Ngan urang kan itu luhur teuing atuh Pak. Kenapa? Coba lihat. Supaya kita teu ngahalu. Marifat Pak. Nah Pak, ini semua Allah kita. Ini semua namanya thoriqah Pak. Dari sini ke sana namanya thoriqah berdasarkan surat Al-Jin ayat 16. Artinya jalan menuju kepada Allah ini. Jalan menuju kepada Allah. Thoriqah ini dengan thoriqah ini beda mana? Ya. Ini thoriqah artinya jalan menuju kepada Allah. Ini tahapannya. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nasut Jagat Pramudita Raya di sini tempatnya Pak. Ya. Tempatnya di sini. Ini malakut.
7 langit. Yang ini Jabarut. Di atas langit ke-7. Yang ini laut. Hanya seringkali para ulama kadang dibalik, ini dulu, baru ini. Itu. Lihat Pak. Apa thariqah ini namanya? Jalan menuju kepada Allah. Kalau ini tahapannya, makomnya lah katakan. Makom. Ini makom. Makom thariqah, makom syariat, makom thariqah, makom hakikat, makom ma'rifat. Semuanya punya 10 tahapan. Jadi 40 semuanya. 40. Katakan stasiunnya, rest area lah gitu tanya. Rest area. 40 yang 10 yang di sini pertama adalah memahami ilmu la ilaha illallah, syahadat. Kedua, memahami 4 rukun Islam yang lainnya dan melaksanakannya yang mampu di ibadah haji. 5. Gak usah ditulis ya. Oh, rukun Islam gitu tanya. Ini 5 rukun Islam. Kemudian 6 taubat. 7 ilmu. Jadi terus mengisi ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan diri kita, kebutuhan kita di dalam pelaksanaan ini. 8 nikah. Anu jomblo tidak melaksanakan tahapan syariat. Tekawin-kawin. 9 jaga lisan. Ngajaga letah ku omongna, ngajaga panon ku awasna, ngajaga cili ku danguna. Jaga letah ulah omongna. Ini amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini syariat, Pak. Sudah paham ilmu tauhidnya, ilmu la ilaha illallahnya? Kira-kira Pak? Seri. Bla bla sampai rukun Islam. Taubatnya sudah benar? Lalu ilmu tentang syariatnya ini? Nikah mangges. Tapi udahkah nikah ini sesuai dengan syariat? Sudahkah lidah kita mampu menjaga? Ya. Dan pelaksanaan ini. Jika yang ini saja belum benar-benar terlaksana, gak akan naik ke sini, Pak. Tidak akan naik. Komo atau kadiu mah? Ya. Loh, bukannya kita ini belajar thariqah? Lah kan itu pertanyaan ayat. Ya. Bukannya kita ini belajar thariqah? Ini beda lagi. Beda lagi. Saya ulangi. Thariqah ini adalah makom. Kalau ini adalah jalan menuju kepada Allah. Nah, di jalan ini, Pak, di jalan ini ternyata banyak metode. Banyak metode. Kenapa banyak metode? Berdasarkan pengalaman orang-orang yang menjadi ahli ketika naik ke sini. Di antara orang-orang yang sudah lulus sampai ke sana adalah Tuan Syekh Abdul Qadir. Maka metodenya disebut Qadiriyah. Di antara yang lulus adalah Syekh Muhammad An-Naksabandi, maka metodenya disebut Naksabandiyah. Di antara yang lulus adalah Abu Hasan Asyadzili, maka metodenya disebut Asyadziliyah. Maka TKI adalah metode Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Bukan ini. Ya, jelas Pak sekarang? Oh, atuh diajar thariqah mah engke lamun geus syariat bener. Kan begitu banyak. Pernah dengar gak? Ari ente. Kapan aing diajar ieu ya teh dina thariqah Suryalaya teh.
Maksud dia mah meureun thariqah ieu maksudna mah. Padahal yang kita maksud mah ini. Nyari urang naon atuh di Suriah tidak diajar syariat. Apa syariat? Nomor 1 la ilaha, diajar emunna la ilaha illallah Pak. Kapan ieu keur ngaji la ilaha illallah ya? Di Miftahus Sudur teh. Yo, diajar teh 2. Fa'lam annahu la ilaha menjadi 2 belajarnya, taklim dan talqin. Sudah ada dua-duanya. Lengkap malah orang mah. Syariat rukun Islam nomor 1. Diajar salat apa? Komo atuh nisfu sabah 100 rakaat sok. Nu tarina 2 rakaat ge males aing ah. Lah. 2 rakaat ge males. Yasin 3 kali. Ieu nisfu sabah 100 rakaat teu kagok. Encan deui salat sampai sare. Aya kan? Encan deui salat waktu Isra. Aya nambahan tuh keur diajar syariat pada urang teh. Betul gak? Tuh. Terus nomor 3, zakat dilatih. Nah, urang mah teu boga duit kerja zakatan, teu boga harta zakatan, kapan dilatih infakna? Tuh kaede 5.000 pak dilatih. Ya, bahkan infak di Suriah mah dilatihnya secara dewasa. Kotak jalan, dilatihna langsung ke hati nurani, PK Baitul Mal. Nah, ada kotak jalan enggak ganggu atuh keur dikir aya kotak leumpang ka hareup. Tuh. Nah, di nomor 3 puasa. Dilatih jeung puasa Rajabna nya, puasa Saban, dilatih. Ada gak itu? Sebetulnya kita ini di Suriah itu diajar syariat. Thariqah di sini bukan thariqah makom, tapi thariqah metoda. Kita belajar melaksanakan, belajar menuju kepada Allah, belajar syariat dengan metode Tuhan Syekh Abdul Qadir dan Syekh Anak Sabani yang diambil disatukan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas yang sampai kepada kitanya dengan hasil ramuan koki Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin. Diajar syariat Pak. Lamun kurang dibalikan ari anjeun diajar teu syariat sok lah bener lamun kitu mah syariat heula sing bener saya bertariqah. Ari anjeun diajar teu? Ilmu tauhidna diajar teu? Diajar aing mah aqidul iman cenah diajar. Ari tauhid ku talqinna diajar? Hanteu. Justru eta nu teu diajar. Dalam dikumpulkan tafsir mun dina fikih mah aya madhabnya. Kalau di tafsir namanya naul. Macam-macam tafsir. Ada tafsir fikih, madhab fikih, ada tafsir ilmi, madhab sains dan filsafat, ada tafsir Pasapi antara filsafat, ada tafsir, ada bual ijtimah, peradaban sosial, ada tafsir isyari, tafsir tasawuf. Itu kalau dikumpulkan seluruh tafsir untuk menafsirkan makna fa'lam akan muncul 2 Pak. Makna fa'lam. Insya Allah saya tidak kurang dari 20 tafsir mencoba yang berbeda tafsir madhab. Dari perbedaan tersebut bersumbu pada 2. Apa maknanya? Mana pertama fa'lam itu adalah taklim, ngaji, mengenal Allah dengan dalil, ilmunya tauhid, akidatul khamsin dan akidah samiyah. Yang kedua, mengenal Allah dengan musyahadah dan muraqabah, itu talqin. Nah, kita dapat 2 apa? Diajar syariat Pak. Syariat. Ya. Maka posisi kita di sini Pak. Nah, laksanakan di syariat ini yang 10. Jika sudah benar yang 10 di sini. Bagaimana cara melaksanakannya? Dengan metode zikir. Kata pangarsa Abah di jilid 2, I'lam anna thariqa syekhina radhiyallahu anhu thariquz zikri faqah. Ingatlah bahwa metode, itulah kalau diterjemahkan mah, guru kita ini, ya thariqah guru kita ini hanyalah metode zikir. Ya, tidak ada yang lain. Yang dimaksud dengan metode zikir itu ada zikir jahar, zikir lisan dan zikir jinan, kolbu. Maksudnya apa? Para guru melihat bahwa wirid hizib hanya akan terbuka jika di dalamnya ada zikir. Bukan berarti tidak ada wirid, tidak ada hizib, bukan. Yang dimaksud metode zikir itu ada untuk menghadirkan kolbu. Artinya sholat
harus ada dikirnya. Zakat harus ada dikirnya. Ibadah haji harus ada dikirnya. Zakat sunat harus ada dikirnya. Ngobrol pun harus ada dikirnya. Ngaji pun harus ada dikirnya. Maksudnya ke sana apa? Nah, kita belajar syariat itu dengan metode TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi bukan makom toriko. Torikonya itu bukan sebagai makom, tapi sebagai metode. Semuanya akan melalui ke sini. Justru orang yang tidak tergabung dengan metode-metode para sufi ini, mereka tidak akan mengenal ini, Pak. Kenapa? Bagaimana bisa mengenal? Tidak ada yang mengenalkannya. Tidak ada yang mengenalkannya. Nah, yang belajar inilah di sini. Maka kita lanjut. Syariat. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, ada firman Allah ke Tuhan Syekh Abdul Qadir. Namanya Al-Ghausiyah. Kalau firman Allah ke Nabi tidak dicatat di Al-Quran, namanya hadis kursi. Gitu kan? Sudah dikenal. Kalau sabda Tuhan kepada wali, itu disebutnya Al-Ghausiyah. Nah, kata Allah kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir, ya Gausal Azam, wahai Gausal Azam, penolong yang agung, kullu taurin minan nasut ilal malakut. Gitu. Sebutnya taur. Taur itu batas antara dua tempat dan ukurannya. Setiap tahapan dari nasut ke malakut disebutlah syariat. Gitu. Setiap wakulu taurin minal malakut ila jabarut, setiap tahapan dari malakut ke jabarut disebutlah torikoh. Tahapan dari jabarut ke lahut disebutlah hakikoh. Terakhir ma'rifat. Ada tahapan, Pak. Dan setiap tahapan satu ada ada tahapan yang harus ditempuh, sub tahapan. Ya, ada alamnya, nasut, ada gurunya. Ada gurunya. Siapa di sini? Gurunya. Ini yang disebut dengan murabi. Zohir. Di sini siapa gurunya? Ini. Kira-kira kita di mana, Pak? Di sini atau di sini? Yang pertama, yang kedua gitu. Yang pertama. Maka gurunya kira-kira ini atau ini? Saya ulangi, kelihatan gak, Pak? Kita posisinya di syariat, di tarikoh. Di syariat. Maka gurunya murabi. Langga ke mursid, mangga enggak berangkat ke dia ke mursid, Pak. Buru-buru atuh hibar ka dia, maka ku ieu guruna. Ya. Kalau ingin langsung sama mursid, maka kita harus segera terbang ke alam malakut, masuk pada makom torikoh. Apa tandanya masuk pada makom torikoh? Kolbun Anda menjadi kolbun mujarrad, kolbu yang bersih dari segala malapetaka. Kolbu dari segala penyakit jiwa. Geus eueuh unek-unek, Pak. Geus teu keheul ka tatangga. Geus tara ngomongkeun batur tah. Geus tara ngupat si muat. Seuri we tah. Cing geus kitu can. Kepada ieu lagi teu dalila keneh tobat lagi ieu podasina. Ya. Tara tobat dina sakaina istighfar oge da teu ngarasa tobat urang teh. Nah, da teu ngarasakeun boga dosa. Geus sayangku ieu. Pake datang ieu teh ka handap. Tuh turun. Kur merewe gambaran hungkul warna bodas, warna biru. Anjir naon? Kam gugu tuh akhirna teh. Profesor datang kita ngajar SD. Ngagunakeun bahasa profesor, ngartieun moal budak SD, Pak. Budak SMP moal ngarti. Makanya kan sahur Tuhan Syekh Abdul Qadir mursid mah untuk orang-orang hos. Maaf Pak, malakut jabarut jangan berpikir yang di atas sana. Kita terlalu jauh berpikir. Masuk ke sini. Ke sini. Disebutnya alam batin. Nasut, tah ieu nasut.
dasana ti bumi jismani darahna. Siapa yang membimbing? Murabi. Ini murabi ada gak di Suryalaya? Sudah disiapkan oleh Abah. Tuh wakil takid, tuh para ulama, tuh ahlul baitna yang memberikan taklim, talqin dan ijazah. Itu yang menjadi pembimbing kita. Pertanyaannya, geus boga acan pembimbingna eta. Wah, atau ditalkin ku Pak Haji Indis, maksud eta mah talqin hongko bimbinganana. Ya kita bagaimana bisa naik kalau tidak ada pembimbing? Pembimbing nanti yang tahu. Oh, kelihatan nih anak masih ada sifat pelit. Pembimbing tahu. Oh, ini masih ada amarah. Maka berarti wiridnya harus ini. Kamu puasa jangan makan ayam dan ikan. Nafsu udah gede kan amarah anak. Gitu. Dilatih terus dengan berbagai riado. Ini kata Tuhan Syekh Abdul Qadir. Terus dilatih. Dia naik terus tahapan demi tahapan. Selesai latihan ini naik lagi. Selesai naik lagi. Terus. Akhirnya ternyata dia naik. Naiklah ke makom ini. Di sini baru Pak. Jadi di mana Pak mursyid teh? Di Malakut. Kita di mana? Kita udah teriak-teriak hayang mursyid. Ya, ini guru-guru yang ada, kita biarkan wakil takinya ada, tidak dipinta bimbingan dan lain sebagainya. Padahal itu sudah disiapkan oleh Abah. Artinya kita, kata orang Sunda mah, sarwajeng moro julang ngalepaskeun pusing. Julang itu burung yang terbang di atas, pusing terenggiling yang sudah dipegang. Wah, ada burung elang nih. Dilepas, ngejar burung elang, bari turun elang nanti Pak. Benang mah apa? Tah, itu di dia geus aya murabi hayang we ka dieu. Sudah disiapkan oleh Abah, ikuti. Itu. Tapi kalau murabinya itu sudah mengaku mursyid, tinggalkan, jangan diikuti. Geus lain eta mah. Sudah bukan lagi. Jadi jelas Pak sekarang? Saya ulangi. Maka Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah ini disebutnya apa Pak? Metode, bukan makom ya. Bukan metode untuk belajar wusul kepada Allah. Apa tahapannya? Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Di masing-masing ada tahapannya, ada pembimbingnya. Tahapan pembimbing. Kita harus sadar diri, sadar posisi. Oh, aing hari dia kalau bagian kekurangan. Kumaha supaya sampurna? Terus minta bimbingan. Kan sudah sesuai Pak ya. Ini saya hanya mengidentifikasi saja apa yang sudah ada ya. Hanya menunjukkan saja apa yang sudah terjadi dan sudah ditunjukkan oleh pengarsa Abah. Dulu ketika pengarsa Abah sudah di kursi roda, orang-orang datang ke Suryalaya, ke pengarsa Abah cuma silaturahmi saja, cium tangan keluar. Talqin dan bimbingan enggak sama beliau, sama wakil talqin, sama para ulamanya. Ada yang banyak yang ngalamin sih? Ya, enggak. Tabaruk saja. Lah sekarang pengarsa Abahnya tidak ada, apa bedanya? Orang-orangnya masih ada itu. Ya, jadi TKN Suryalaya tidak kehilangan guru. Nah, dalam loba lagi nu awam keneh muridna oge. Itu. Aya nu orang host lain urusan orang, mereka ada mursyid. Nah, geuning teu apa damual di beja-beja eta mah. Engke dibejakeun teh jalma anu geus naik ka dieu, Pak. Yang sudah naik ke sini baru tahu ini. Bukan berarti tidak ada, cuma kitanya belum ke sini. Jadi teu nyaho gitu. Ya. Jadi teu nyaho. Dan di dia posisinya ari urang dihandap kene. Jauh tangah ka langit. Hayo gogorowokan. Maka saya ulangi supaya kita tahu yang di sini habiskan ini bimbingan terus. Nah, dengan cara
sekarang sudah kan diterima. Talkinnya, taklimnya sudah. Ya ada yang sudah menerima ijazahnya juga, baik dari wakil talkin, dari para ulama, dari ahlul bait. Amalkan. Arabik amalkan, rasakan, pikirkan terakhir. Supaya nanti masuk ke sana. Perhatikan rukun Islam dan yang 10 ini. Belajarlah, Pak. Aing ek tobat heula we heula gitu tah. Tidak cukup dengan istighfar tobatnya, Pak. Mun tarina ngapoe ngabohong, cing atuh Pak ayeuna mah sapoe henteu we gitu. Mun rek bohong teh. Tahan we heula gitu sapoe. Makanya Pak ada puasa di Toriko itu, ada puasa bungkem. Bungkem itu gak ngomong. 3 hari. Kalau ada perlu, ayeuna mah ku SMS, ku chat orang gitu tah. Pokoknya mah ulah ngomong we, mun dulu mah ditulis. Itu teh melatih lidah, Pak. Tapi orang sia teh ngomong ka mana dewa teh daek cager ja, dibungkem tah. Ada latihan begitu. Ya kita latihan lah, Pak. Yang tadinya suka bohong setiap hari, kurangilah jadwal. Senin bebas bohong. Bikin jadwal begitu, Pak. Senin dan Kamis bebas bohong. Jadi kapaksa ka pamajikan kan kudu jujur eta apa gitu. Nah, jadi jadwal ngebohong mah kudu ngapoe. Mani mah teu nyaho penyakit aing. Aing teh ngapoe teh buku sok ngabohong. Ieu teh keur mengurangi gitu tah. Kamis, Senin di jadwal, Pak. Mah urang ngajadwal da urang teh ngabohong ngapoe itu. Urang di jadwal. Kamis dan Senin hari bebas bohong gitu. Oh ternyata cek ilmu geuning urang teh sailaya teh ngadahar duit rentenir Bang M ngok dan lain sebagainya. Duh cing atuh urang kurangan deui dikurangan deui poe Salasa jadwal bebas Bang Emok. Hiji Pak diatur Pak. Kalau enggak begitu kapan kita bisa hidup teratur? Berbahaya Pak. Komotina eta rentenir Pak nanti darah kemakan oleh kita, kemakan oleh anak kita, darah kotor mengalir dalam jiwa mereka. Mas santreng ka mana wae eta budak, make duit rentenir moal jadi. Itu sangat diperhatikan ku para ulama syariat. Kenapa? Kotor membawa. Nah, ini dia ada zikir, termasuk yang harus diperhatikan sebelum zikir itu. Duh, iya baju urang di mana ya? Tuh, ing aya di imah enggak gantung. Jangan dipakai, Pak, itu. Udah itu menghantam jalan kita nanti jadi jalan. Gus ngunah-ngunah mangprang. Tiba-tiba aya angin ngahibas cilaka we. Oh, iya baju nu batu. Da urang teh nyaho teu pernah meuli, teu pernah narima ngan aya ngagantung. Di WC dipake we ku urang teh. Penyakit itu, Pak. Adab sebelum dikir harus diperhatikan. Kopiahnya, sarungnya, bajunya, sarungnya, sajadahnya. Harus yakin ini halal semua, bukan hanya suci dan bersih tapi halal juga. Harus diperhatikan. Ruangannya harus wangi. Para ulama sampai mengatakan sampai ke sana, Pak. Urusan buhur diatur, Pak. Ya iya yang datang. Ulah kikituan musik. Tah eta teh teu parat di ieu na tah. Ngilmu. Buka adab-adab dzikir di kitab-kitab wewangian. Kenapa? Karena Nabi menunjukkan malaikat itu sangat menyukai tempat-tempat wangi. Wewangian identik dengan malaikat. Ya sok aya buhur nu ka itu. Pan sok aya. Dia makan di Masjidil Haram di Makam Nabawi juga ada. Itu maksudnya mak itu supaya diresap. Yang namanya kesucian itu dekat dengan wewangian. Kalau yang bau-bau dekat dengan kotoran. Begitu. Ya Pak, yuk urang lomba Pak, yuk main apa diajar tobat naon heula gitu urang teh tobat teh Pak. Naonnya masing-masing yang lebih tahu. Oh, saya mah lebih banyak baunya ke istri euy. Nyeun jadwal we. Sabtu Minggu bebas bohong ke istri, datang ti pamajikan naon Pak yeuh. Keun bae atuh Pak. Terbuka we mah rumah sabapak teh tiba heula bohong ngapoe sok aya wae gitu. Itunya. Tah tobat itu karena asli mana tobat itu rujuk kembali kepada jalan yang benar. Kita istighfar terus-terusan tapi tidak pernah berusaha untuk kembali, itu bukan tobat. Di taubatan nasuha itu, tobat yang diterima itu indikator tandanya bisa kita rasakan. Kalau istighfar kita, tobat kita diterima oleh Allah, tandanya kita tidak pernah mengulang.
Tapi kalau terus-terusan mengulang itu tidak terima berarti. Istighfar we terus, istighfar. Orang salah maca istighfar. Kuluna astagfirullahaladzim. Lain istighfar. Astagfirullahaladzim. Diresapi. Kan ada anak-anak santri kita dulu dikasih wirid. Temannya yang laporan, itu Mang katanya ya santri yang dari Lampung, yang dari Sumatera. Kenapa? Saya dengar bacanya istighfar. Terus sholawat. Ditanya teh, iya kan Mang betul ini tulisannya istighfar 100, sholawat 100. Jadi saya baca aja istighfar. Oh, aya sugan teh maneh teh ngaji di SD na teh, horeng teh pernah ngaji sekalipun. Atau jadi nyeri kulit beteng pasar ya. Nah, disuruh ya aya anu kitu oge. Baheula teh tah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya itu nulis basmalah 786 kali. Nah, udah beberapa hari nulis deui. Tah lanjutkeun. Sanggeus bismillahirrahmanirrahim 786, baca doa ieu. Setelah sekian puluh hari laporan, alhamdulillah cenah selesai. Nu mana? Nu basmalahna selesai, nu bismillahirrahmanirrahim lagi selesai. Jadi rieur Pak urang teh nya. Kayak kumaha ieu teh? Mun kan cenah dulu nyuruhna basmalah 786, terus bismillahirrahmanirrahim 786 jeung doana. Cuma mana bukuna? Mun tah ieu tah basmalah. Maksudna ente maca basmalah 786. Mohon kumaha cing sok. Penasaran dia, Pak. Da jelema dewasa tuh, Pak. Horeng heueuh, basmalah. Nepi ka beres 780 genep Pak. Geus beres eta karek bismillahirrahmanirrahim. Aya mode kieu cek teh. Urang jadi nepak tarang tapi geus lah jadi kan bae da geus kitu keyakinanna. Sugan teh baheula hungkul kitu budak SMP. Ieu geus jadi mahasiswa masih ka anu kitu, tapi jadi ngahibur. Aya basmalah. Ikhwani rahimakumullah. Maksud saya menjelaskan ini supaya kita maksud dengan thariqah kita ini adalah metodah bukan makom. Maka ketika ada orang yang mengatakan belajar thariqah mah kudu geus beres syariat, sumuhun manawi puguh abdi keur diajar syariat di Suryalaya teh. Kitu ngan metodana menggunakan metoda kunaha cenah make teh langsung ti Nabi. Kapan cek Qur'anna oge an'amta alaihim siratal mustaqim teh jalan anu dibere nikmat saha? Nabi sidikin teh para wali. Nabina geus tabih di ditu. Urang sidikin udah deuketna para wali. Ti Nabi ngaranna syariat kabeh secara umum, tah ti wali ngaranna thariqah. Kitu. Minan nabiyyin wasidikin wasuhada'i wassolihin. Teu ngartikeun wae tinggalkeun. Nu penting mah urang jelas aya dasar hukumna dan segala-galanya. Jika ini tercapai insyaallah tidak nutup kemungkinan misalkan kita teguh di sininya Pak. Atau taubatnya lemah, ilmunya teguh di sininya tiba-tiba loncat. Ya itu kan anugerah Allah, ya. Ini hanya aturan syariatnya, tahapannya seperti ini. Untuk garapan kita, untuk target kita, oh, kita rukun Islam gak benar nih. Sering tidak puasa, sering tidak sholat, gak benar nih. Mana mungkin kita sampai ke sana? Udah jelas yang padu-padunya ya. Di sunat-sunatnya biasanya, ya ada orang yang kuat di sininya di taubatnya, lemah di sininya dia naik dengan taubatnya. Dia menjalani ini semua, tetapi yang paling menonjol yang kuat di taubatnya. Oh, di taubatnya lemah, tapi di ilmunya menonjol, dia naik dengan ilmunya. Oh, di sininya lemah, tapi di nikahnya menonjol. Kenapa? 4 kali nikahnya menonjol, naik dengan itunya. Maksudnya nikahnya Pak benar-benar memperhatikan sesuai syariat Islam. Oh, dia lemah, ini lemah, tapi lidahnya selalu menjaga. Teu aya pi omongan batu. Nyaho si eta kagorenganna ditahan. Apalah aing rahasiana. Si A, si B, si C, tapi dia gak pernah ngomong ke siapapun. Dia hanya melihat itu sebagai kekurangan seorang manusia, tidak melihat dengan kebencian. Terjaga Pak. Itu amar ma'ruf nahi mungkar, nitah benar nyarek salah. Ikhwani rahimakumullah,
Demikian kajian Miftahus Sudur di bulan ini, mudah-mudahan diiringi oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala, berkah karomah guru kita pengasabah, hingga kita menjadi bagian dari murid beliau, murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yakni umat Rasulullah, hamba ilahi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang dengan itu hidup kita menjadi berkah, keluarga menjadi sakinah, turunan menjadi zuriyah thayyibah, negara kita menjadi badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidna bi sirri la ilaha illallah. Innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa fiqnal marratika innaka raufur rahim. Allahumma akhrijna minad dunya muslimah wa jal akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa batila batila. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya. Al-Fatihah. Sebagai penutup, di sini ada kata-kata penutup dari pengarsa Abah. Telah selesai. Wa hadza akhiru ma bayyanahu. Khotaman ini adalah tulisan atau penjelasan terakhir dari Miftahus Sudur ini. Falillahil hamdu, maka hanya bagi Allah segala puji, segala kebaikan, wa ma taufiqi illa billah, tiada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Hadzal majmu', kitab ini dinamakan Miftahus Sudur, merupakan kumpulan dari kalam para ulama-ulama besar. Semoga Allah memberikan maghfirah kepada mereka dan memberikan manfaat, keberkahannya, rahasia-rahasianya dari ilmu-ilmu mereka kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nabi karomatihim. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis 4 Juli 1976, 7 Rajab 1396. Yang menulisnya Kiai Ahmad Zainal Abidin Aminullah. Semoga beliau ada dalam rahmat Allah. Orang Sukabumi, saya kenal persis karena beliau pernah riadah di ayahanda dan di kakek selama 40 hari, jadi tahu persis orangnya tinggi ramping. Nah, salah seorang putranya Profesor Kiai Haji Asep Usman Ismail menjadi profesor tasawuf di UIN Syarif Hidayatullah. Mudah-mudahan keberkahan untuk beliau di alam barzah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.